Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Hasmi Chandra Caniago Sarjana Teknik, ya Bang ya? Ya. Kebetulan beliau juga saat ini melanjutkan studi magister di Sisipol ya. Chandra Dumungka. Oke, nah sekedar informasi buat teman-teman, Bang Hasmi ini adalah seorang tokoh pergerakan di Bumi Sedulung Studung. Beliau aktif di kegiatan dunia olahraga, kemudian kepemudaan, banyak lagi ya, Bang Hasmi ya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris KONI Kabupaten Banyuasin, kemudian wakil ketua TIS ya. Ya. TIS Sumsel, bener nggak? Sekretaris ya. Taekwondo Sumsel. Taekwondo Sumatera Selatan. Nah, untuk kita biar lebih tahu lagi tentang Bang Hasmi, kita akan ngobrol-ngobrol langsung ya teman-teman. Bang Hasmi, Ya. apa kabar nih? Sampai hari ini baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang ngapain aja nih? Alhamdulillah hari ini di rumah saja dulu. Menyongsong dengan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya kita persiapkan dengan baik lah. Oke. Nah, Bang Hasmi, saya tidak akan ngobrol tentang teknik sipil hari ini, enggak. Saya akan ngobrol tentang konstruksi. Iya, enggak. Tapi kita akan bicara tentang peran pemerintah terhadap perkembangan olahraga di Bumi Sedulung Studung. Nah, menurut Bang Hasmi sendiri, selama Kabupaten Banyuasin berdiri selama 21 tahun, apa sih penilaian dan pandangan dari Bang Hasmi untuk perkembangan olahraga? Kita mulai perkenalan diri dulu. Siap. Ya, bahasanya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, silakan Bang. Asli sebenarnya nama saya Hasmi Chandra. Caniago itu suku, karena saya asal dari Minang. Orang Padang tidak bersuku, bukan orang Minang. Orang apa ya? Orang awak itu harus ada suku. Artinya kalau tidak ada suku berarti bukan Minang. Kebetulan domisili di Pangkalan Balai sejak tahun 2006. Oke. Tapi di Bumi Sedulung itu sejak 2006 dan berkecimpung sebenarnya di dunia pemerintahan sebagai tenaga harian lepas. Oke. Sejak 2006 itu tidak ada lagi namanya, kita selenting dikit tentang pemerintah dulu ya. Iya, boleh. Tidak ada lagi namanya honorer, yang ada sampai hari ini tenaga harian lepas. Dulu Honda ya Bang ya? Ya. Honor daerah. Ya. Nah, sejak itu saya sedikit melihat banyak kegiatan-kegiatan sejak 2006 zaman kepemimpinan waktu itu Pak Amir bin Ninut Bupati. Banyak sekali kegiatan olahraga. Tidak salah, kita pernah di kegiatan Porprov 3 umum besar di tahun 2011 atau 2010 kita itulah. Oke. Jadi Kabupaten Banyuasin sempat berjaya. Mungkin tokoh-tokoh olahraga yang lain PR ini pasti akan tahu. Berjalannya waktu sampai detiknya saya terlibat langsung. Sejak 2011 saya sebagai salah satu pengurus di Kabupaten Taekwondo. 2020 saya masuk ke provinsi Taekwondo sampai hari ini, sampai kemarin di bulan Agustus 9 saya mengundurkan diri. Oke. Dari pengurusan Taekwondo provinsi. Secara resmi saya mengundurkan diri. Tetapi saya kemarin sempat sebagai sekretaris umum pengurus provinsi Taekwondo Indonesia. Sedikit cerita, saya sempat jadi ketua karateker Taekwondo Kota Palembang. Oke, luar biasa. Dengan saya karateker, saya bentuklah pengurus baru, dan hari ini di Kota Palembang sudah ada pengurus Kota Taekwondo Indonesia. Nah, balik ke Kabupaten Banyuasin, hari ini saya adalah ketua umum Ikatan Sepeda Sport Banyuasin. Oh, isi Bang ya? Isi. Yang waktu itu berdiri kami ambil tahun 2020. Kita 2021, 2020 kita musda. Dan 2020 saya musda. Pertama itu 2020 di mes ini kami ikut pertama kali rakor KONI. Kabupaten Banyuasin waktu itu zaman masih Pak Ajak sebagai ketua KONI-nya. Begitu itu sedikit. Jadi kenalan diri. Iya, cukup panjang ya karir olahraga Bang Hasmi ini.
Nah, Bang, balik ke konteks awal tadi, Bang. Menurut pandangan Abang, peran pemerintah sendiri untuk perkembangan olahraga di Bumi Sedung bagaimana, Bang? Ya, kalau dari zaman Pak Amir, 2 periode, zaman Yan Anton, setengah periode, zaman Pak Supri sampai Pak Bupati Askolani, trennya menurun. Menurun ya? Ya, dari resmi sampai dukungan orang-orang yang duduk di pemerintah. Tapi bagusnya hari ini banyak ketua-ketua cabur yang jadi ketua cabur sekarang memang benar mau jaya di cabur masing-masing. Oke. Satunya adalah menembak. Ya, menembak ya. Nah, sampai hari ini mereka tetap jaya biarpun perhatian pemerintah lewat KONI tidak jelas, tapi dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan agar Banyuasin jaya di bidang menembak di Kabupaten Banyuasin. Oke. Termasuk juga taekwondo. Taekwondo itu orang-orang yang di dalamnya kinerjanya bagus. Termasuk juga lain hal mungkin ada di situ poli, ada di situ yang lebih baik ini sebenarnya yang kita harapkan adalah olahraga bela diri. Kalau kita mau fair kan, cari popularitas olahraga bela diri itu lebih cepat. Dan nomor yang dipertandingkan juga lebih banyak. Nah, kalau olahraga bergu, voli, basket, apalagi bola kaki itu sangat prestisenya cuma ada. Oke. Faktor-faktor apa saja sih, Bang, menurut Abang yang menghambat perkembangan dan kemajuan olahraga? Yang pasti dukungan pemerintah. Bagi kami, khususnya saya, kami kalau tidak ada dukungan pemerintah, kami susah buat kegiatan. Oke. Sangat susah sekali. Nah, artinya, ya, buat kegiatan itu kan perlu biaya, perlu dukungan sekitar. Berapa sih, Bang, kalau untuk biaya untuk cabur Abang aja lah? Kalau secara sepeda, isi sangat sulit kita bergerak. Kalau kita membuat kegiatan minimal kami harus panitia minimal orang 50. Iya. Dan itu kami tidak bisa membuat iuran sebagai peserta. Jadi tidak bisa ya? Event kami gratis pasti bagi peserta. Itu yang membuat kesulitan. Kemudian track ya? Urusan track mahal pasti. Itu track tempatnya kan tempat latihan, arena latihan. Itu kan saya bilang itu kami butuh 50 orang. Oke. Dari persiapan sampai pengamanan sampai selesai. Tapi padahal olahraga sepeda ini yang familiar kan disukai masyarakat. Ya banyak tuh, ada komunitas-komunitas goes kan. Ya. Kemudian ada beberapa komunitas yang trail sepeda alam kan, downhill. Nah, Bang, tentunya kita bicara tentang olahraga kan pasti butuh banyak dukungan dari pemerintah. Nah, artinya kita bicara tentang fasilitas olahraga. Ya. Fasilitas olahraga di Bumi Sedung menurut kacamata sudut pandang Abang sendiri bagaimana sih sejauh ini? Dari zaman Pak Amir ya kita sudah lihat sendiri sama-sama itu namanya gedung apa namanya itu Gormini dirubah namanya. Dulu itu kan bantuan langsung Menteri Pusat 4 miliar salah itu. Untuk bantuan awal. Nah, dulu kita kan hari ini kan kita sudah lihat kan ada kata-kata teman-teman kita hari ini kan ada 1000 tiang. 1000 tiang untuk fasilitas olahraga, tapi sampai hari ini belum dieksekusi. Actionnya dari zaman Pak Ami sampai hari ini, zaman Pak Bupati kita Pak Askolani nggak ada. Apalagi zaman Pak Askolani nggak ada action untuk apapun tentang pembangunan. Katanya ada Banyuasin Bung Karno Sport Center dah. Nah itu kan konsepnya dulu kalau saya pernah lihat desain itu kan 75 miliar itu. Nggak ada ikon patung, yang ada cuman 4 yang saya tahu tuh ada 4 gedung di situ tuh. 4 gedung pertama. 3 gedung untuk stadion misalnya untuk lapangan bola taka, bola voli, bola basket ada 3, 1 lapangan bola lengkap. Nah, itu sport center itu. Sport center itu jadi seluruh bisa di situ. Bisa. Nah, itu. Okay. Kami para pelaku olahraga sangat berharap sekali. Minimal 1 gedung itu selesai agar bisa bergerak sport license tadi kan. Seperti kabupaten lain kan. Jadi kita bisa mengundang, bisa buat event yang
yang gampang gitu sebenarnya. Nah, yang hari ini sejak yang Banyuasin bangkit belum ada action. Hari ini juga action dari Pak PJ mungkin ada sedikit, cuman mempoles Gormini agar berbentuk kota. Karena endingnya ini kan Pangkalan Balai ini kota. Nah, jangan kita bangun apapun di Pangkalan Balai sekitar ini berbentuknya kampung. Dusun besar. Dusun. Tapi kita kan secara gimana kita membangun salah suatu itu tujuan kita apa? Iya. Jadi ujung-ujung memang tetap ke pembangunan. Pembangunan tapi dalam tanda konteks ya estetika ya. Suami. Ya, ujungnya tentang pembangunan. Kenapa kami pengen itu dijadikan sport center agar ini kota jadi. Jadi terpenuhi satu unsur kota adalah tersedia fasilitas umumnya. Tersedianya pusat olahraga. Oke. Nah, di situ kan bukan olahraga saja, misalnya. Kan bisa hidup. Kalau kita bisa melakukan event minimal 1 minggu 1 kali dengan mendatangkan 1.000 peserta plus penonton, berarti ekonomi kerakyatan di daerah kita ini terpenuhi. Oke. Makan, berarti ruang makan Padang laku. Oke. Iya. Sudah itu makanan cilok laku. UKM lah ya. UKM laku. Itu tujuan kita sebenarnya. Pedagang-pedagang merchandise segala macam. Nah, terakhir Bang. Kita perihal kesejahteraan. Nah, kesejahteraan kan ini penting untuk pelaku olahraga. Cabur. Merasa disejahterakan belum? Kalau untuk khusus kalau olahraga yang alhamdulillah sampai hari ini belum. Kemarin pernah dapat bantuan hari tahun ini 10 juta kita buka aja. Saya tidak mau nerima, saya takut pertanggungjawaban, jadi saya belikan sepeda. Tapi sejak saya deklarasikan dan saya dilantik oleh Pemprov Provinsi dan disaksikan langsung oleh Bupati Banyuasin waktu itu Askolani, dan saya satu-satunya cabur yang membuat pelantikan di Geraha Sudang Sudung. Bisa Iya. Oke. Satu-satunya. Jadi untuk kesejahteraan belum ada. Harapan untuk pemerintah saat ini, pejabat bupati. Nah, harapan dengan Pak Bupati, tolong KONI itu dikasih sedikit tanda peringatan, tetapi plus bantuan. Peringatan artinya jalankan roda organisasi sesuai aturan yang ada. Dan adil artinya kalau memang cabur itu aktif, support. Kalau udah aktif ya tidak usah disupport. Jangan cuman sekedar menambah kota. Ya, saya sebagai ketua kemarin saya sempat sekretaris di KONI Banyuasin. Waktu Poprov sampai dapat 2 kota gak apa-apa. Memang kayak gitu. Saya buktikan. Saya dari sekretaris KONI waktu itu. Coba lihat track recordnya. Saya seminggu full waktu Poprov 2021 di lokasi. Ya, mendukung kegiatan tersebut. Waktu itu di Okuraya ya? Di Okuraya. Saya ikut juga tuh situ. Banyak kali ya, banyak kekurangan lah. Ya, itu. Ya, tapi apapun kekurangan itu, kita KONI harus meminta itu ke pemerintah, tapi dengan data-data yang jelas. Dengan implementasi yang jelas. Ada barometer ya? Nah, ada indikator. Tapi kalau tidak ada indikator yang jelas, ya pemerintah juga mungkin takut. Nah, jadi hari ini saya himbau dengan diri saya pribadi sebagai ketua Pengcap dengan ketua Pengcap yang lain, kita buatkan kinerja. Nah, itu. Tetapi KONI harus mendorong kami anggotanya, sebagai anggota harus diajak komunikasi setiap saat untuk kemajuan olahraga. Jangan jalan-jalan sendiri. Kita contoh aja. Pada saat pergantian sekretaris UU, oke, saya sendiri tidak dihubungi, tapi minimal pendapat saya seorganisasi, cabur itu harus dikasih tahu. Ya benar tuh. Minimal. Karena kami ini anggota. Beda kalau pengurus KONI itu bukan anggota. Kan ada, kalau kami anggota, kayak saya ada cabur. Terus sebagai Suami kan tidak ada cabur, berarti bukan anggota. Ya. Tapi pengurus KONI tetap. Ya. Seperti itu saya bilang. Ya, itu contoh-contoh sederhananya. Siap. Jadi saya minta KONI itu konkret. Nah, contoh lagi, kemarin pernah melakukan rakor.
saya bilang tolong baca lagi ya DRT. KONI itu diwajibkan raker. Yang namanya raker itu, pendapat saya, rapat kerja yang ada tatib. Bukan sekedar ada rapat, daftar hadir. Jadi kalau ada tatib, raker kita bisa mengambil keputusan. Tapi kalau cuman rakor, rapat koordinasi tidak bisa menjadi keputusan organisasi. Belum final karena Belum final. koordinasi. Jadi pendapat saya hari ini, KONI Kabupaten Banyuasin belum pernah, semenjak saya sekretaris, belum pernah raker tentang program dan apapun itu sampai detik ini. Berarti kalah dengan SWI. SWI sudah raker loh. Itu pendapat saya. Ya. Secara organisasi, Ya. KONI cabang Ya. harus minimal raker minimal 1 kali dalam 2 tahun. 2 kali. Ya, 2 tahun. Dalam periode pemimpinan. Untuk mengambil keputusan yang konkret dan bisa dibuat berita acara. Oke. Tapi kalau rapat koordinasi menurut saya tidak pas penempatan. Karena rapat koordinasi tidak ada tatib di dalamnya. Itu pendapat saya. Jadi hari ini pendapat saya, KONI masih kembali pada masa tahun 2020 yang pernah kami lakukan raker di sini dengan Pak Ajak. Jadi balik di tahun 2020. Soal kesejahteraan tadi Bang Hasmi bilang untuk saling bahu-membahu ya. Bang. Ya. Harapan dengan pemerintah tadi? Itu harapan kita harus full. Tapi full itu harus adil. Oke. Jadi full Dan adil. Adil. Jadi artinya adil tidak harus mesti sama rata. Sudah sama. Closing statement lah. Statement. Bagi teman-teman se-Kabupaten Banyuasin, khusus yang berdomisili di Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, kami meminta untuk fight untuk ke depan di bidang olahraga. Kita sama-sama bangun olahraga melalui KONI, melalui cabur, dengan kita sama-sama menghargai dan yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar, yang tidak tepat kita bilang tepat, agar kita bisa maju. Jika memang benar kita cuma butuh 15 cabang, sudah 15 cabang kita jalankan untuk Poprov. Agar duit yang kita ada hari ini bisa kita pakai resmi dan untuk mengejar prestasi. Bagi yang lain, sabar. Seperti saya sebagai balap sepeda, saya sabar. Kalau memang belum cukup syaratnya, itu saja. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, obrolan kita kali ini, jika teman-teman ingin lebih tahu dan sejarah tentang olahraga di Bumi Sedelang Setudung, dan kemudian teman-teman ingin menggali lagi apa sih permasalahan olahraga kenapa bisa kalah dari kabupaten lain. Kalau teman-teman pengen tahu, komen di bawah ini di YouTube kita, di TikTok. Kita undang Lagi ya ke sini Bang Hasmi untuk berbicara. Okay. Bang Hasmi, kita ucapkan terima kasih. Waktunya sangat luar biasa karena Bang Hasmi sudah menyempatkan diri di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Kita pantaskan diri kita dulu agar kita mendapatkan feedback yang lebih baik. Teman-teman, saya Sohaimi sekali lagi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.